Assalamualaikum teman-teman, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Nah, sebelum itu ibu guru mau mengabsen kalian dulu ya. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, tahu tidak hari ini kita akan mempelajari tentang apa? Nah, anak-anak, kali ini kita akan mempelajari tentang ragam bentang alam dan keterkaitannya dengan profesi masyarakat. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu mengidentifikasi ragam bentang alam dan keterkaitannya dengan profesi masyarakat. Nah, teman-teman, kalau boleh tahu, di mana sih tempat tinggal kalian? Terus ragam bentang alam apa yang ada di sekitar kalian? Oh, itu. Kalau pekerjaan di sekitar kalian, pekerjaan masyarakat di sekitar kalian, ada apa aja? Wah, penasaran banget nih. Sebelum itu, kita nyanyi dulu yuk teman-teman. Kita akan menyanyi tentang ragam bentang alam loh. Oke, nantikan ya. Anak-anak, kita menyanyikan lagu Penampakan Alam dulu ya. Sudah siap semuanya? Satu, dua, tiga. Penampakan alam terbagi jadi dua, satu daratan, dua perairan. Contoh daratan, gunung pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Contoh perairan, sungai, danau, lautan. La 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 la. Nah, mari kita nyanyi bersama. Sudah siap? Satu, dua, tiga. Penampakan alam terbagi jadi dua, satu daratan, dua perairan. Contoh daratan, gunung pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Contoh perairan, sungai, danau, lautan. La 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 la. Nah, anak-anak, itu adalah nyanyian lagu tentang ragam bentang alam. Nah, anak-anak, kali ini kita akan mempelajari tentang ragam bentang alam dan keterkaitannya dengan profesi masyarakat. Pengertian ragam bentang alam. Bentang alam merupakan bentuk permukaan bumi yang terhampar luas, baik berupa daratan maupun perairan. Bentang alam disebut juga sebagai kenampakan alam. Jadi, nama lain dari bentang alam adalah kenampakan alam. Bentang alam dapat berasal dari peristiwa alam, namun ada pula yang merupakan hasil buatan manusia. Jadi, bentang alam itu ada yang alami dan ada yang buatan. Kalau yang alami itu buatan Tuhan ya, kalau buatan manusia itu namanya bentang alam buatan. Selanjutnya ada pembentukan bentang alam. Ada 6 macam. Yang pertama gerakan lempeng bumi, yang kedua erosi atau pelapukan, yang ketiga aktivitas gunung berapi, yang keempat cuaca dan iklim, yang kelima bencana alam, dan yang terakhir gerakan lempeng bumi. Contoh bentang alam alami. Yang pertama dataran. Dataran itu ada apa aja sih? Yang pertama gunung dan pegunungan. Apa sih bedanya gunung dan pegunungan itu? Kalau gunung misalnya terdiri dari satu macam gunung saja dalam
beberapa gunung dan ada di satu tempat. Lalu yang kedua, dataran rendah. Yang ketiga, dataran tinggi. Dan yang keempat, pantai. Nah, jadi kalau kalian suka ke pantai, pantai adalah contoh bentang alam alami. Selanjutnya ada bentang alam alami yang perairan. Macamnya ada 6. Yang pertama teluk, laut, tanjung, sungai, selat, dan danau. Contoh bentang alam dataran. Yang pertama gunung dan pegunungan. Gunung dan pegunungan itu apa sih? Bagian permukaan bumi yang menonjol ke atas karena pergerakan magma pada gerak bumi. Gunung dan pegunungan memiliki manfaat yang hampir sama, yaitu sebagai tempat perkebunan, suaka marga satwa, serta menyerap air hujan. Lalu ada dataran rendah, penampakan alam yang memiliki ketinggian kurang dari 200 meter. Dataran rendah memiliki potensi kekayaan alam berupa pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Selanjutnya ada dataran tinggi, penampakan alam yang terletak di ketinggian antara 200 sampai 500 meter. Umumnya memiliki udara yang sejuk dan segar, oleh sebab itu banyak dimanfaatkan untuk usaha perkebunan dan tempat peristirahatan. Nah, contohnya untuk dataran tinggi adalah seperti kalian tahu Malang. Nah, Malang itu termasuk dataran tinggi. Apa yang kalian tahu dari daerah Malang? Ya benar, daerah Malang adalah terkenal dengan apelnya. Yang warna hijau itu loh, kalian tahu? Selanjutnya adalah pantai. Pantai adalah perbatasan antara daerah daratan dengan lautan. Pantai memiliki potensi dan pemanfaatan berupa hutan bakau untuk mencegah abrasi. Lalu ada rumput gambang laut yang digunakan untuk bahan makanan dan obat-obatan. Adapun juga laut itu menghasilkan rumput laut yang bisa digunakan untuk membuat agar-agar, bahan kecantikan, dan lain-lain. Selanjutnya adalah bentang alam perairan. Contohnya ada sungai. Sungai adalah sebuah aliran air tawar yang mengalir dari sumbernya menuju ke danau atau laut. Manfaat sungai yaitu pembangkit listrik, irigasi, dan transportasi. Kalian tahu nggak sih apa itu air tawar? Air tawar itu air yang tidak ada rasanya. Kalau di air laut itu airnya asin. Nah, contohnya untuk sungai adalah Sungai Kapuas, Sungai Mahakam, Sungai Musi, dan Sungai Berantas. Ada yang tahu irigasi itu apa? Irigasi adalah sesuatu yang digunakan untuk mengaliri sawah. Biasanya kalau kalian jalan-jalan ke sawah, pernah lihat nggak kayak sungai-sungai kecil gitu di lahannya? Oh, sudah pernah melihat, yaitu namanya irigasi. Selanjutnya adalah selat. Selat adalah laut sempit yang menghubungkan dua pulau. Manfaat selat di Indonesia adalah untuk penyeberangan di antara dua pulau. Contoh selat Sunda, Selat Karimata, Selat Bali, Selat Madura. Oh iya teman-teman, kalian di sini sudah pernah berkunjung ke Pantai Kenjeran belum? Wah, ternyata sudah semuanya. Nah, setelah Pantai Kenjeran terdapat apa anak-anak? Terdapat laut kecil. Nah, itu namanya selat. Itu menghubungkan antara pulau mana? Menghubungkan antara pulau Jawa dengan pulau Madura. Jadi Suramadu itu adalah singkatan dari Surabaya, Madura. Selanjutnya ada teluk. Teluk adalah laut yang menjorok ke daratan.
Laut dengan banyak teluk lebih mudah dikembangkan potensinya untuk dijadikan pelabuhan kapal transportasi maupun kapal nelayan. Selanjutnya adalah danau. Danau adalah cekungan yang berisi air dan dikelilingi daratan. Air danau berasal dari air hujan, sungai, dan mata air di pegunungan. Danau memiliki manfaat antara lain pembangkit listrik serta rekreasi. Lalu ada laut. Laut adalah perairan yang luas dengan ciri air yang asin. Laut memiliki potensi berupa pengembangan budidaya ikan dan rumput laut dan menghasilkan garam. Nah, tadi kan Bu Guru bilang kalau sungai itu airnya air tawar, kalau laut airnya air asin. Selanjutnya adalah tanjung. Tanjung adalah daratan yang menjorok ke laut. Tanjung dimanfaatkan untuk tambak ikan serta pintu masuk lalu lintas perdagangan. Tanjung yang berada di kota-kota besar biasanya berkembang menjadi pelabuhan. Lalu lintas perdagangan itu seperti apa sih? Misalnya, negara kita mengimpor beras dari Thailand. Kalian tahu mengimpor itu apa? Mengimpor adalah kita membeli barang dari luar untuk kebutuhan di dalam negeri. Lalu kita ekspor pakaian ke Thailand. Nah, ekspor itu adalah kita mengirim barang dari Indonesia ke luar negeri, itu namanya ekspor. Nah, biasanya kan dalam jumlah besar, itu biasanya melalui laut. Nah, ini adalah bagian yang paling ditunggu-tunggu. Adalah ragam bentang alam dan keterkaitannya dengan profesi masyarakat. Tadi ragam bentang alam ada apa saja? Ada tiga. Yang pertama dataran tinggi, yang kedua dataran rendah, yang ketiga perairan. Nah, di Indonesia kan kaya sekali dengan ragam bentang alam ya teman-teman, sehingga profesinya pun juga beda-beda. Seperti ini contohnya di dataran tinggi. Tadi dataran tinggi ada apa saja? Ada pegunungan, bukit, perkebunan, dan lain-lain. Contoh profesi yang ada di dataran tinggi: petani sayur, bisa sayur tomat, sayur terong, sayur bayam, brokoli, wortel, dan lain-lain. Yang kedua ada pemandu wisata. Nah, karena di dataran tinggi hawanya lebih sejuk dan segar, biasanya terdapat banyak sekali tempat wisata seperti kebun teh, kebun raya, dan lain-lain. Nah, untuk menggali informasi lebih lengkapnya, kita membutuhkan seorang pemandu wisata untuk mengerti sejarah wisata tersebut, mengenalnya lebih dalam, dan lain-lain. Nah, biasanya kalau habis jalan-jalan kan capek nih. Nah, ini peluang buat pengusaha perhotelan untuk menyediakan penginapan, hotel, dan lain-lain. Selanjutnya ada dataran rendah. Dataran rendah ada apa aja sih? Ayo, siapa yang tahu dataran rendah itu apa aja? Nah, dataran rendah ini seringkali berada di dekat pantai dan sungai. Apa saja sih contohnya dataran rendah itu? Contoh dataran rendah adalah pantai, lembah, ngarai, dan lain-lain. Nah, untuk pekerjaannya ada karyawan pabrik, lalu ada wartawan, ada guru. Guru, memangnya di dataran tinggi tidak ada guru? Ada. Tapi kan kebanyakan di dataran rendah karena akses jalannya lebih mudah. Bu, di dataran tinggi apakah tidak ada karyawan pabrik? Ada. Tapi mungkin lebih ke seperti keripik apel,
Bentang alam yang terakhir adalah perairan. Apa saja tadi macam-macam perairan? Ada danau, sungai, laut, teluk, tanjung, dan lain-lain. Nah, profesinya apa aja sih? Nelayan, petani garam, dan nahkoda. Ada yang ditanyakan anak-anak? Nah, anak-anak, setelah kalian menyaksikan video pembelajaran tadi, Ibu Guru meminta kalian untuk berdiskusi bersama kelompok kalian untuk mengidentifikasi masalah. Nah, seperti kenapa kok bisa terbentuk seperti itu bentang alamnya, kenapa dinamakan danau, kenapa dinamakan lautan, kenapa dinamakan sungai. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, kalian boleh nih mencari berbagai informasi dari beberapa bahan literatur yang telah disediakan oleh Ibu Guru. Boleh berasal dari video tadi, boleh dari buku siswa, atau boleh dari buku bacaan sumber lainnya ya. Kalian catat poin-poin pentingnya, oke? Sudah selesai semuanya? Hebat sekali kalian. Nah, selanjutnya kalian bentuk dalam bentuk yang siap untuk dipresentasikan ya. Bagaimana itu, Bu? Boleh di tabel, boleh dikreasikan sekreatif kalian lah. Siapa yang mau mempresentasikan dahulu? Oh, kelompok 1. Boleh. Ayo kelompok 1, silakan presentasi. Keren sekali. Selanjutnya kelompok 2. Oh, wah, keren sekali kelompok 2. Tepuk tangan semuanya. Selanjutnya kelompok 3. Silakan kelompok 3. Wah, hebat sekali kelompok 3. Tepuk tangan semuanya. Selanjutnya kelompok 4, kelompok terakhir. Wah, informasinya lengkap sekali kelompok 4 ini. Tepuk tangan. Nah, anak-anak, Bu Guru kan sudah membagikan tadi ya soal evaluasi. Silahkan dikerjakan dahulu dan diselesaikan. Sudah selesai anak-anak semuanya? Oke, Masya Allah, hebat sekali kalian. Tepuk tangan untuk semuanya. Oh iya anak-anak, bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan atau tidak? Menyenangkan sekali, Masya Allah. Oke, selanjutnya, pertemuan selanjutnya, kalian penasaran gak kita mau belajar apa? Penasaran dong? Nah, pertemuan selanjutnya kita mau mengenal tentang peta. Nah, jadi habis bahas apa tadi? Ragam tentang alam dan keterkaitannya dengan masyarakat. Lalu minggu depan membahas mengenal peta. Sip, pintar sekali. Oh iya, silahkan berdoa sesuai dengan kepercayaan kalian masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekian pembelajaran hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.